anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api, sedangkan seorang mukmin diuji dengan ditimpakan musibah. Petikan pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya yang termaktub dalam Al-Quran, surat Luqman ini disampaikan oleh Gubernur Aceh Daerah Irwandi Yusuf MSc dalam sambutan pada acara Kumandang Zikir Internasional tahun 2017 yang dipusatkan di Taman Sultan Safiatuddin Selasa 26 Desember 2017. Kegiatan yang turut dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda Aceh, Wali Kota Banda Aceh, Bupati Aceh Besar, dan ribuan masyarakat Aceh ini merupakan acara puncak dari peringatan 13 tahun musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Dalam kesempatan tersebut, lulusan Oregon State University itu juga menyampaikan terima kasih kepada dunia, kepada seluruh negara donor, lembaga, serta NGO yang telah bahu-membahu dalam semangat kebersamaan membantu meringankan beban musibah rakyat Aceh 13 tahun yang lalu. Sebagaimana diketahui, setidaknya ada 35 negara yang membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami. Selain itu, puluhan NGO internasional juga turut terjun langsung membantu pemulihan Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Aceh juga sempat bercanda dengan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak imigrasi Hong Kong yang telah mendeportasi Ustadz Abdul Somad sehingga batal berceramah di negara tersebut. Senada dengan Gubernur, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Dr. Munawar A. Jalil menjelaskan bahwa pemerintah Aceh telah sejak lama menghubungi sang ustadz untuk berceramah di Aceh untuk peringatan 13 tahun tsunami. Namun karena padatnya jadwal, Ustadz Abdul Somad mengagendakan untuk hadir pada peringatan 14 tahun tsunami tahun 2018 mendatang. Kegiatan yang diawali dengan salat Isya berjamaah itu diisi dengan kumandang zikir dari beberapa negara, diantaranya Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, Darussalam, dan juga Yaman. Selain Ustadz Abdul Somad, tausiah juga disampaikan oleh Ustadz Novel Al-Aidrus dari Solo. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada arah puncak di malam yang mulia ini. Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Fadil Ustadz Abdul Somad LCMA. Waktu tepat dipersilakan dengan segala hormat. أيها السادة الحضور، سنتمتع الآن بتوصية من فضيلة الأستاذ عبد الصمد، فليتفضل فضيلته مشكورا. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia. 4.000 masih. Ini membatalkan prasangka yang mengatakan akan terjadi kiamat tahun 1500. Maka oleh sebab itu kita berbahagia malam ini. Jangan larut dalam kesedihan. Tanggal 24 Desember tahun 1000, oh bukan 1000. Rusak saya hitungan tahun nih gara-gara presiden. Tanggal 24 Desember tahun 2004 saya pun sampailah ke Maroko kuliah. Lalu kemudian
kawan di sebelah kamar saya menangis berteriak keras. Namanya tak saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalis. Menangis dia, oh, kata dia di kamar sebelah. Kami heran, kenapa? Ada apa? Kenapa menangis? Rupanya baru saja mendapat telepon bahwa keluarga yang berada di Aceh kena musibah besar tanggal 26 Desember tahun 2004. Musibah itu bernama tsunami. Itu saya sendiri mengalami, melihat sahabat kehilangan kerabat-kerabatnya 2 hari setelah saya sampai di Maroko. Tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26. Hari berikutnya kami masuk ke kampus Darul Hadis di Rabat, Kerajaan Maroko. Semua dosen, sahabat, karyawan datang mengerumuni kami. Abdul Somad, bagaimana keadaan keluargamu di Indonesia? Saya katakan dalam keadaan sehat walafiat. Tapi katanya tsunami. Saya bilang saya di Riau. Jadi bukan kena tsunami, tidak. Dari Banda Aceh tempat tsunami berapa jauh? 24 jam. Nanti mereka betul. Bukan kau rupanya. Hari ini setelah 13 tahun lamanya barulah saya datang kemari. Sudah pernah berceramah ke Maulabuk, sudah berceramah ke Langsa, sudah berceramah ke beberapa tempat, tapi kata Ustaz Zul Arafah, kalau belum ceramah di Banda Aceh, belum sampai ke Aceh. Luar biasa, memang jamaahnya tak bertepi, macam melihat tepi lautan, tak bersudut. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat, barakah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya diberi kesempatan 30 menit, lebih lama sedikit dari presiden. Berarti siapa yang lebih hebat, presiden apa saya? Tapi malam ini melimpah ruah jamaah, saya berpikir tak sampai setengah jam. Ini nampaknya 20 menit selesai. Melihat jam sudah jam 11. Apalagi tadi begitu dinyanyikan lagu Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Ya, di pengajian rupanya jamaah bersemangat semuanya. Begitu bangkit lagu Qamarun, 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 Qamarun sidna Nabi, Qamarun, Qamarun, engkaulah bulan di tengah gelapnya malam. Ternyata bulan di tengah malam gelap gulita jahiliyah, datanglah dia sang penerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampakkan bulan. Tapi di samping bulan itu ada bintang gemintang yang turun ke bawah. Bapak Ibu tak nampak, kami dari atas ini nampak. Itulah hebatnya, Masya Allah, tabarakallah. Begini masyarakat Aceh memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di awal-awal saya pulang kuliah menjadi ustaz penceramah, betul kata Habib Novel Al-Idrus, memang banyak yang tak percaya saya ustaz. Padahal sudah pakai sarung, pakai baju koko, pakai sorban, pakai peci, tak juga dia percaya saya ustaz. Gimana saya mau meyakinkan dia? Apa mungkin saya harus berkata, akulah ustaz? Sampai akhirnya suatu hari ada video yang dikirim melalui WhatsApp. Kalau anda mau belajar, belajarlah kepada Ustaz Abdul Somad. Diakui ilmunya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tajam kata-katanya.
sahabat berkirim video itu kepada saya, dikirim jauh dari Solo. Bukan Solo Tigo dan bukan Soloist, tapi benar-benar Solo. Yang mengirimkan video itu sahabat, yang berbicara itu adalah Al-Habib Naufal Al-Idrus, yang gambarnya kita lihat. Telunjuk beliau menunjuk satu, artinya percayalah kepada ustaz yang satu di sebelah saya. Maka sejak hari itu percayalah orang bahwa saya ini ustaz. Yang selama ini ragu-ragu, langsung ini yang mengatakan saya ustaz bukan sembarangan. Al-Habib. Mengapa disebut Al-Habib? Diambil dari kata hub, cinta, karena kita mencintainya. Betul? Kenapa kita mencintainya? Karena akhlaknya, karena ilmunya, karena agamanya, karena taatnya. Tapi lebih daripada itu, menetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengatakan saya ustaz itu tak tanggung-tanggung, langsung Arab Quraisy. Itu yang bersorban di sebelah itu Arab Quraisy. Kalau yang pakai peci di sebelahnya Arab cemas. Ke Bali tak masuk, ke Hongkong diusir balik. Masya Allah. Maka tapi tanggung jawab saya besar setelah video itu. Semua bertanya ke saya, kapan ke Solo? Kapan ke Solo? Kapan ke Solo? Kapan ketemu Habib Novel? Kapan ketemu Habib Novel? Di airport, Ustaz Somad, Ustaz dicari Habib Novel, Ustaz Somad, Ustaz mau diundang Habib Novel. Beban dalam pikiran saya. Sampai tak selera saya makan. Tapi tadi Ustaz Fadil Rahmi tidak memberitahu saya bahwa Ustaz Habib Novel yang akan memberitahu saya. Tadi di airport betapa terkejutnya saya begitu saya lihat, Masya Allah, Habib Novel. Maka hilanglah beban pikiran saya selama ini. Insya Allah selesai ini agak gemuk saya sikit. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung tali hubungan silaturahim dengan kerabat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, min an asila ila qarabati, daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Begitu kata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, lebih cinta, lebih sayang kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini adalah malam bersilaturahim bersama para habaib, bersama para tengku-tengku, bersama para pimpinan daya, bersama para alim ulama, bersama gubernur pimpinan kita, bersama bapak wali kota, bersama bapak bupati, bersama bapak-bapak anggota legislatif DPRD. Kita semua yang hadir malam ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang ke Banda Aceh, tapi mesti tanggal 4. Ustaz bisa tak ceramah tanggal 4? Saya lihat kalender dulu Bu, saya bisanya tanggal 6. Oh tak bisa Pak Ustaz, mesti 4. Gimana kalau kita mundur sehari, tambah sehari? Tidak 4, tidak 6, tapi 5. 5 pun tak bisa. Harus 4. Kenapa 4? Karena tanggal 4 itulah saya terakhir jadi wali kota. Tapi hari ini segala beban itu semuanya hilang dan sirna. Beban dengan ibu wali kota hilang, beban dengan Habib Novel hilang, dan beban yang paling besar adalah beban diusir dari Hongkong. Luar biasa. Begitu cara orang Aceh menghilangkan orang yang sedang susah hati dari hatinya. Hilang, diambil air, disiram ke kepalanya. Ambil daun, diikat, sejuk air. Habis itu saya ditanya, Ustaz Somad gimana? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Saya khawatir kalau saya bilang, gimana? Gundah gulananya sudah hilang? Belum. Tidak lagi sini, disiram.
Hanya saja satu yang belum. Pakai celana seragam Aceh, pakai baju Aceh, pakai shawl Aceh, pakai topi Aceh. Satu yang saya tak dikasih, rencong Aceh. Nanti hati masih panas ini. Kasih nanti kemana-mana pergi. Jadi untuk sementara ini tak usah kasih dia rencong, kasih mikrofon aja. Biar dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di Kuala Namu Airport Internasional, Ustadz Somad ini foto 13 tahun yang lalu di markas Brimob. Saya lihatlah gambar itu, maaf, gambar jenazah yang menghitam dan membiru saudara kita. Dia adalah ibu kita, mungkin mereka adalah ayah kita, mungkin mereka adalah paman kita. Mereka mati, tidak. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tidak mati, bal ahya. Mereka hidup, walakin la tash'urun. Kau yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Mereka hidup. Di mana mereka hidup? Inna rabbihim yurzaqun. Mereka bersama dengan Allah dan mereka mendapatkan rezeki yang tak putus-putusnya. Kalaupun meleleh air mata kita, bukan menangis karena tidak ridha. Kalaupun menangis kita, menangis karena yang kita tangisi adalah kita. Mereka sudah jelas mati syahid, kita yang tak jelas, entah mati konyol, entah mati kakak. Oleh sebab itu, melihat gambar-gambar yang dipajang 13 tahun yang lalu, saya sangka gambar 13 tahun lalu, rupanya gambar saya yang sekarang. Mengenang mereka 13 tahun yang lalu, berpikir tentang kita. Mereka sudah meninggal dunia karena musibah. Tadi Habib Novel Al-Idrus sudah berkata, yang meninggal karena banjir, yang meninggal karena tertimpa, yang meninggal karena api, yang meninggal mengandung melahirkan. Insya Allah karena niatnya baik mereka mati syahid. Adapun kita tak perlu suudzon kepada mereka. Uzkuru ma'asina mautakum. Orang yang sudah meninggal dunia, sebut yang baik-baiknya saja. Andai kita sebut buruknya, belum tentu dia sejelek yang kita sangka. Dosanya dapat, pahala tidak sama sekali. Sedangkan mereka sudah mendapatkan kematian yang baik dalam keadaan husnul khatimah, maka kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan adalah, aku nanti mati bagaimana? Apakah mati ditikam orang, atau mati karena sakau, atau mati karena ingin mabuk, duit tak ada, dibuat kopi campur spiritus, akhirnya diminum, kepanasan, menggelegak, menggelupur, masuk ke parit, mati. Apa dan bagaimana kita mati di masa akan datang? Maka pikirkanlah bagaimana shadaqatus sirri, sedekah secara sir, tadfa'u mitatasu, menolak mati jelek. Tiap hari, tiap petang, tiap pagi, tiap malam kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup usia kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Bagaimana menolak su'ul khatimah? Banyak-banyak bersedekah, bukan bersomat. Banyak-banyak bersedekah. Sedekah yang paling afdal apa ya Rasulullah? Mengenang makcik, pakcik, orang tua kami dulu yang sudah meninggal dunia. Bagaimana cara kami mengenang mereka ya Allah? Bagaimana cara kami mengenang mereka ya Rasulullah? Datanglah saat bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, emakku, ibuku meninggal dunia, apa atasaddaqu anha? Apakah kalau aku bersedekah, sedekahnya sampai pada mereka? Kata Nabi, tasaddaq, ya Sa'ad, bersedekahlah, sedekahnya sampai. Ayyus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma', memberi air minum. Siapkanlah air. Maka tadi disiapkan air. Lihat dari botolnya, saya ceramah setengah jam, 300 ml. Maka di tempat kita tidak perlu sedekah air minum, karena air sudah banyak. Di bawah air, di atas air, di tengah air.
Oleh sebab itu maka kita tak lagi bersedekah air. Kenapa di Makkah, di Madinah bersedekah air? Karena susah mendapatkan air. Di Palestina menggali bermeter-meter ke bawah, 100 meter sumur bor baru menemukan air. Maka sedekah air. Tempat kita sedekah apa? Yang paling penting saat ini menyelamatkan generasi bangsa kita adalah sedekah mendirikan sekolah Islam. Allahu Akbar. Dari teriakannya nampaknya paling tidak satu orang 100 juta. Allahu Akbar. Mereka kurang sedikit. Maka yang punya tanah, wakafkanlah untuk buat sekolah Islam, menyelamatkan anak cucu generasi bangsa masyarakat Aceh bil khusus dan NKRI di masa akan datang. Sudah terlalu banyak yang mencaci kegelapan. Kenapa gelap? Kenapa mati lampu? Kenapa begini? Kenapa begini? Sumpah serapah. Tapi ada yang menyalakan lilin kecil, maka balik terang benderang. Dayah-dayah yang sudah didirikan oleh wali-wali Allah, Syekh Krongkali, Syekh Mudawali, Syekh Abdul Rauf As-Singkiri, ulama-ulama besar Aceh yang tak dapat saya sebut satu persatu, maka hidupkan kembali tradisi ini. Ini yang kami bicarakan lama tadi tentang Al-Habib Novel Al-Idrus. Apa kata beliau? Kenapa sekolah peninggalan penjajah tapi ketika tamat orang bangga, sedangkan sekolahnya para ulama yang mengusir penjajah sekarang orang malu. Anak saya yang pertama insinyur, anak saya yang kedua advokat, anak saya yang ketiga seniman. Itu nanti yang paling bodoh memasukkan sekolah agama. Oleh sebab itu dirikanlah sekolah. Alhamdulillah ada orang Aceh yang sekarang tinggal di Malaysia pakai jubah, pakai sorban, tapi menekuni bidang pesawat. Pesawat dia. Kadang kita ni gaya metal, mesin jahit pun tak tahu. Luar biasa. Pakai jubah, pakai sorban. Saya ni orang Aceh Ustaz, tapi diakui oleh bangsa Malaysia dan kembali sekarang mengenang tsunami. Dan kami di sana berkecimpung di bidang pesawat. Bedanya apa? Anak-anak yang sekolah di bidang pesawat ini para penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Bayangkan kalau sarjana-sarjana bidang teknik pesawat para penghafal Quran, pilot-pilotnya penghafal Quran, maka selamatlah yang naik pesawat itu menengok rok koyak sampai ke atas. Sekarang kita naik pesawat, lagunya tak lagu-lagu apa, lagu barat. What can I do for you? Yang mendengar tak paham tapi semua mengangguk. Tak mainkan. Coba kalau pabrik pesawat dibuat oleh alumni pesantren yang hafal Al-Quran. Ini Ustaz mimpi, real, nyata. Ada orangnya di sini. Yang mana orangnya? Nanti. Kalau saya tunjuk sekarang banyak menyerbu nanti. Asli orang Aceh. Anak-anak penghafal Quran disekolahkan di bidang pesawat, akan menjadi pilot pesawat, akan menjadi pembuat pesawat, akan menjadi mengatur manajemen pesawat. Ketika kita masuk ke dalam pesawat, langsung ladies and gentlemen, kepala buku di sana dan sebenarnya. Kita sudah duduk tenang santai semua, langsung keluar murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Masya Allah, kata kawan. Disangka Masya Allah mendengar ayat tadi, rupanya pramugari keluar bawa roti. Bawanya lah putih berasap. Bawanya putih berasap. Mau katanya? Iya, dikunyah. Rupanya sapu tangan. Sangka roti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan orang-orang Aceh yang sukses di luar negeri, di Malaysia, di Swedia, di Jerman akan kembali membangun Aceh, mendirikan dayah-dayah profesional sehingga casingnya boleh gaya, tapi isinya di dalam adalah para pilot-pilot pesawat. Allahu Akbar. Allah. Insyaallah
Pak Gubernur kita bukan cuma bisa memimpin di atas tanah, tapi juga di atas awan pun bisa juga. Ustaz Somad, ada muhafiz Toyar. Ini gubernur kita ini pilotnya Ustaz Somad. Saya bilang dari gayanya sudah saya yakin saya. Entah kemana saya dibawanya terbang ini. Apa yang dimuliakan Allah, maka jangan lagi berpikir kalau sudah sekolah agama masa depan suram. Saya terus terang sakit hati dengan anak-anak Aceh. Itu hebatnya orang Aceh. Kita bilang sakit hati, tetap dia bilang Ustaz sakit hati kenapa? Anak Aceh beasiswa dari Pemdanya besar minta ampun. Dulu kami kuliah di Mesir, KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh namanya. Dapat beasiswa dari Pemprov Aceh. Setelah pulang pula diangkat jadi PNS. Jangan mana PNS? Jangan mana PNS? Dinas apa? Dinas Syariah. Apa? Ada dinas Syariah. Ada. Tempat kami tak ada. Luar biasa. Oleh sebab itu maka kenapa Aceh dari dulu dikenal sepanjang masa punya kekuasaan? Karena kekuasaannya merangkul para ulama. Quran diterjemahkan pertama kali ke bahasa Melayu. Kalau tak ada ini orang, tak ada yang tahu terjemah Quran bahasa Melayu. Siapa penterjemahnya pertama kali? Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid abad 17-18. Ditulis oleh orang bernama Syekh Abdul Raub As-Singki. Menulis kitab itu. Sekarang kitab bocah ibu saya, mak saya sampai sekarang masih pegang. Ferukunan Melayu. Pakai fa. Ferukunan Melayu. Masih ada di rumah. Bagaimana cara sholat, bersuci, puasa, Ferukunan Melayu. Setelah diteliti, ternyata Ferukunan Melayu diringkas dari kitab yang tebal. Kitab tebal itu bernama Kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari mufti kerajaan Banjar Kalimantan. Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mensyarah kitab Ferukunan Melayu diambil dari Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin adalah kitab syarah dari kitab As-Siratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri mufti kerajaan Aceh. Belajar fikihnya dari Aceh, belajar tafsir Qur'annya dari Aceh, dan belajar hadis Arba'in 40 hadis pilihan juga ditulis oleh ulama Aceh. Saya mencari manuskripnya sampai sekarang belum jumpa. Luar biasa. Oleh sebab itu kalau Aceh dikenal bukan hanya tentang kerajaannya. Kalau kerajaan jangan cerita Samudra Pasai, kekuasaan Aceh. Ada seorang raja bernama Sultan Iskandar Muda. Lalu kemudian dia naik perahu menuju kerajaan Malaka. Dua kerajaan besar, kerajaan Samudra Pasai menuju kerajaan Malaka. Lalu kemudian di tengah perjalanan berhenti dia di sebuah tanjung. Lalu menikah dengan seorang perempuan Siti Selendang Ungu. Hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah sultan pertama kerajaan Melayu Asahan yang sekarang menjadi Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Allahu Akbar. Ini unik. 4 kerajaan Melayu yang ada di Sumatera Utara ketika gonjang-ganjing dipukul oleh Belanda, keempat-empatnya mendapatkan perlindungan dari kerajaan Aceh yang perkasa saat itu. Allahu Akbar. Turun dari Aceh, kerajaan Melayu Langkat. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Deli. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Serdang. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Asahan. Asahan berbatasan langsung dengan kerajaan kami di Riau, Siak Sri Indrapura. Kita sudah punya masa lalu yang gemilang, terbilang, bangga, punya kekuasaan, hebat.
tapi kita semuanya cinta kepada kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan kita tak cinta NKRI, lihatlah merah sorban, ada putih. Inilah dia NKRI. Ini apa? Ini bendera Palestina. Insya Allah Palestina tidak akan dijajah Israel kalau kita punya kekuatan kedaulatan yang luar biasa. Kalau beginilah solat subuh nanti insya Allah, maka Donald Bebek tak akan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Potong video pendek ini, kirimkan ke Gedung Putih. Terjemahkan adik-adikku, anak-anakku yang kuliah di jurusan bahasa Inggris Syekh Kuala, kalian terjemahkan Abdul Somad said about Donald Duck. Freedom for Palestine. Lalu kemudian ditonton sama Intel Amerika, ditonton. Who is this? This is Abdul Somad. Oh, dipanggilnya agen CIA. Come here, kill him. Apakah Abdul Somad takut dibunuh? Tidak. Kenapa? Beginilah jamaah yang akan mendoakan keselamatan. Hidup ini kan pasangannya mati. Berani hidup berarti siap menghadapi mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati aja lah. Apa kita mesti takut? Itu pesan dari Kiai Gontor Darussalam Ponorogo. Jangan kita takut menghadapi hidup, tapi jangan gara-gara berani hidup berani mati lalu balik dari sini bawaannya lampu merah, besok tak ada lagi yang berhenti. Prit! Kau kenapa tak berhenti? Kalau tak mati kata orang. Sesatkan Abdul Somad. Oleh sebab itu yang penting kita pikirkan yang akan kubawa mati ini nanti apa. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya orangnya rajin sholat duha. Sholat duha itu siapapun bisa. Anak SD pun bisa, anak TK pun bisa, betul? Tapi kalau kita sudah punya kekuasaan, ibadah kita bukan sholat duha, tapi menolong syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Di mana dia? Melalui dinas syariat. Syariat Islam menjaga. Alhamdulillah, saya di hotel syariah. Namanya tak perlu disebutkan hotel mana, nanti takut jamaah menyerbu ke sana. Bukan mau minta doa, mau selfie. Orang-orang yang berkata bahwa syariat Islam intoleran, syariat Islam mengeliminir minoritas, syariat Islam tidak membuka kesempatan, syariat Islam akan menghambat investasi. Ini mau saya ambil sampel contoh kecil. Di Jakarta juga ada hotel syariah. Tiba-tiba ada orang dari Aceh, suaminya pergi nun ke Jakarta. Tiba-tiba istri nelpon, "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam." "Di mana sekarang?" "Di Jakarta." "Tinggal di hotel mana?" "Hotel syariah." Alhamdulillah, istri mana yang tak senang suaminya di hotel syariah? Selamat dia. Coba contoh kedua. Di mana Mas? Alexis. Nah, sekarang saya mau tanya, mana yang lebih menenangkan dan menyelamatkan? Hotel syariah atau konvensional? Syariah. Siapa yang mengatakan syariah itu merisaukan hati? Yang merisaukan hati syariah berarti orang-orang yang ada di. Oleh sebab itu non muslim pun akan terjaga. Saudari-saudariku yang non muslim, kau mungkin bukan saudaraku seakidah sekeyakinan, tapi kau adalah saudaraku satu kebangsaan, sama-sama warga negara Republik Indonesia. Allahu Akbar. Adakah seorang perempuan walaupun dia tidak muslim
tidak muslimah, ada tak seorang perempuan yang mau suaminya diambil perempuan lain? Keras jawaban dari saya. Tidak ada. Dan hukumannya sudah jelas, 70 tahun penjara. Sudah dibacakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, 4.000 Masehi. Tidak ada. Siapapun dia. Saya nonton film barat yang dibintangi oleh Muli dan Pak Lam. Ada seorang perempuan miskin, susah, tapi cantik, menikah dengan laki-laki ganteng, tapi susah, melarat. Lalu kemudian suatu hari ada orang kaya menawarkan dia, maukah engkau do you want to make some esek-esek to me? But I pay you, aku bisa bayar engkau sekian, $3 billion. Maka dia pikir, apalah salahnya, toh sekali pakai flash disk. Akhirnya dia pun melakukan hubungan terlarang itu, tapi ternyata dalam pikiran suaminya tiap hari mengganggu. Kenapa istriku berzina? Kenapa istriku mengganggu? Kenapa? Ternyata dalam naluri laki-laki, dimanapun dia selalu tidak ingin istrinya diduakan dengan orang lain. Betul? Baru kuat di sini. Jadi ada beberapa pertanyaan itu jawabannya kuat ke sana, kuat kemari. Jadi tidak ada. Makanya kita disuruh banyak makan ayam. Apa hubungannya sama ayam? Karena ketika diletakkan ayam betina 1 ekor, diletakkan ayam jantan 2 ekor, berkelahi ayam jantan sampai tetes darah terakhir untuk merebus ayam betina. Itulah maka Upin-Ipin makan ayam. Ayam goreng. Tapi ketika ada seekor babi betina, dimasukkan 2 ekor babi jantan, mereka tak berkelahi. Kau dia pakai dulu. Ada cemburunya sedikit. Dan jangan lupa, saya baru dikirim gambar, ternyata babi jantan melakukan hubungan kelamin dengan sesama babi jantan. Jadi ternyata yang LGBT itu, Pak, saya bilang, saya hanya menggiring saja. Kalau LGBT diberi penghargaan atas nama human right, kebebasan berekspresi, maka ingatlah, monyet lebih dulu LGBT. Maka LGBT itu sebenarnya itu terlalu keren namanya. Apa namanya? LGBT. Maka nama yang paling layak, paling cocok, saya takut kalau saya keluarkan ini nanti banyak tokoh adat tengku-tengku tersinggung dengan dunia. Janji jangan marah. Janji. Karena sudah 3 kali janji, saya yakin tak marah. Mereka tidak layak disebut LGBT. Lalu cocoknya namanya apa? Penggemar lubang tai. Maka ketika disebut itu memberikan menjijikkan, kotor, najis, penyakit. Ini orang sakit harus disembuhkan. Betul? Di Ruqyah. Jadi ada ketua arsy Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia cabang Riau. Saya ketemu langsung. Kata dia, orang yang kena penyakit ini bisa disembuhkan dengan ruqyah. Saya kaget. Ruqyah itu kan ayat kursi dia. Dibacakan pada dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Keluar jin bencong. Rupanya banyak jin yang LGBT. Jadi LGBT itu 3. Pertama babi, yang kedua monyet, ketiga. Oleh sebab itu mari kita selamatkan. Kalau nanti ada yang nampak-nampak agak-agak mulai melambai buat program, nama programnya Be a Man. Buat di tanah lapang, buat olahraga memanah, Be Man.
Buat di situ lambang yang mau dipanah siapa tokoh LGBT. Pakai karate. Kami tak mau pakai karate. Itu import dari Jepang. Lalu bagaimana? Pencak silat dari Aceh. Mantap. Memang awal-awal silatnya agak melambai. Hai. Ini buat programnya. Insya Allah yang mulai agak sana, insya Allah dia akan sehat. Apa takut bilang sehat? Ini orang sakit harus disehatkan. Insya Allah bertambah musiknya. Yang ini mengamuk, yang ini mengamuk, yang ini mau mengamuk juga lagi. Terserahlah, mau caci maki saya diedar kalau saya nggak baca. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan lain memperbaiki dari serangan-serangan ini kecuali dengan pendidikan. Orang kaya, tanahmu luas, kebunmu banyak, kau mati tidak bawa harta, yang kau mati akan kau bawa hanya iman dan amal soleh. Rupanya mendengar ceramah saya tadi ada satu orang tersentuh, datang dia ke Masjid Agung Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau. Ustaz Somad, aku bukan main tersentuh mendengar ceramah kau itu, maka aku merasa hartaku ini tak ada yang akan kubawa mati, maka ini kuwakafkan tanahku 1 hektar untuk buat sekolah, silakan ambil fisabilillah. Allahu Akbar. Saya pun senang menerimanya. Insya Allah kita akan buat. Saya tanya, lokasinya di mana Pak? Di Langsa. Saya tinggal di Pekanbaru. Dia wakaf tanah di Langsa. Akhirnya saya teleponlah Ikat. Assalamualaikum Ikat. Apa Ikat nih? Ikatan Alumni Timur Tengah. Ini ada orang Langsa ngasih tanah, maka kalian buatlah sekolah. Kita tak lagi berpikir santri sampai sejauh mata memandang ramai. Kalau ada yang mampu silakan. Tapi kita buat 3 lokal. Tadi kami ketemu alumni Darul Arafah, alumni tahun 1992, alumni tahun 1996, alumni tahun 2002, alumni Ustaz Somad tamat sana. Pernah singgah sebentar. Lari dari pesantren, jangan buka di sini. Engkau memang bukan ustaz saudaraku, kau tentara, tapi kau dulu pernah di pesantren, pernah dididik, berhasil pendidikan itu, kau selamat dari narkoba, kau selamat dari zina. Sekarang kau balas cintamu pada pesantren, kau buat pula 3 lokal SMP IT. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, masukkan 5 pelajaran agama, Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Kau saudaraku, sekarang kau tidak ceramah, tapi kau sekarang jadi bisnismen. Ini tamat pesantren nih Ustaz Somad. Apa bisnisnya sekarang? Tanam kurma. Apa? Tanam kurma di Aceh? Ya. Ternyata 1 batang sawit menyedot minyak, menyedot air sehingga kering. Yang dulu tempat kita nangkap ikan waktu kecil, sekarang air sudah kering akan menjadi gurun pasir. Dan 1 kilo sawit cuma 2.000 perak paling mahal. Sementara 1 batang korma kau tanam, 1 kilonya kalau kurma ajwah sampai 80 rial, lebih kurang 250.000 1 kilo. Maka sebatang korma lebih untung daripada 1 hektar sawit. Betul? Bilang aja betul untuk menyenangkan hati saya. Dan yang menanam itu orang Aceh. Di mana pohonnya? Cari sendiri. Kau sudah bisnismen saudaraku, duitmu sudah banyak, maka kau wakafkan buat 3 lokal. Nanti adik-adik kita dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, alumni-alumninya tarik, maka kau sudah bisa menghidupi 5 sarjana, tak lagi ada pengangguran. Bagi yang sekolah-sekolah umum bisa masukkan, biayanya dari mana? Honda. Kenapa bukan Yamaha? Honda itu honor daerah. 20% biaya pendidikan, itulah amal soleh. Jadi anggota DPRD amal solehnya bukan baca Yasin. Anak TK bisa baca Yasin. Amal
solehnya adalah menggulkan program-program keislaman. Betul? Umpan lagi dengan alhamdulillah baca Yasin sambil streaming pula nih. Yasin Al-Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Itu bukan amal pejabat, amalnya adalah yang bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional, saya Kepala BPN Kanwil Provinsi Riau dengan ini menyatakan bahwa seluruh surat-surat masjid dan musola, bapak-bapak, ini hari ulang tahun BPN, seluruh pengurus musola, pengurus masjid, besok datang ke kantor saya, buat surat tanahnya gratis. Allahu Akbar. Yang ngomong begitu Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Asalnya dari mana? Orang Aceh. Biasanya ulang tahun di hotel, makanya nyanyi dangdut, tapi dia buat di masjid. Di mana Ustaz Somad ceramah? Di Masjid Raya, didirikan oleh Sultan Abdul Jalil pada tahun 1762, Kota Pekanbaru, dari Siak Serindrapura. Nanti pas jadwal Ustaz Somad, semua pegawai BPN kita akan ke sana dan kita akan buat tablik akbar pengajian. Saya pun ceramah. Judulnya apa? Tanah. Lalu kemudian disitulah diumumkannya. Disitulah baru beda amal antara orang punya kuasa dengan rakyat jelata, bukan jelati. Oleh sebab itu maka ada amal-amal siapapun yang bisa melakukannya, tapi ada amal-amal khusus. Makanya yang pertama masuk ke surga itu nanti yang dapat naungan sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullah, mereka dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama dapat naungan bukan Abdul Somad, tapi yang pertama dapat naungan siapa? Al-Habib Novel Al-Endrus. Allahu Akbar. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Al-Imamul Adil, presiden yang adil. Itulah maka orang berebut-rebut menjadi penguasa. Kita husnuzon. Kenapa? Karena ingin masuk surga dengan amal menolong agama, bukan menolong Abdul Somad. Tapi Aceh luar biasa menghormati ulama. Belum pernah satupun bupati, gubernur, wali kota, camat, RT RW menyebut dalam pertama pembukaan ceramahnya seperti pembukaan gubernur Aceh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus somad. Sudah itu tak lama sesudah itu saya buka HP, ada pula yang ngirim gambar Alphard warna putih. Di bulatnya kasih lingkar, rupanya platnya BL1 Buas, Ustaz Abdul Somad. Insya Allah luar biasa, langsung saya simpan betul. Ibu yang dimuliakan Allah SWT, lama hidup banyak dirasa, jam berjalan banyak ditengok. Banyak perjalanan ini macam-macam ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami yang ibu-ibu ini amal kami apa Pak Ustaz? Bukan mau masuk surga. Ibu cukup memakai telunjuk ibu untuk apa? Menyelamatkan anak-anak gadis. Jilbabmu mana? Baju panjangmu mana? Kau pulang sama siapa? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Jangan takut sama anak. Bapak pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang bukang. Yang membesarkan anak itu ibu. Maka kalau sudah ibu diam aja nonton TV, kiamat sudah terjadi. Lebih parah daripada tsunami. Ma, pergi sama pacar dulu ya. Aku bilang itu tsunami. Asik lah nonton sinetron. Maka
Bapak ibu yang akan menyelamatkan. Tiba-tiba HP anak tadi tinggal di rumah. Tinggal. Juga bangun, belikanlah rafaat. Ini saja. Pukulkan ke telinga. Lompat. Tak juga bangun, kayu itu pukulkan. Rahimallahu mar'atan. Allah merahmati seorang perempuan. Bagaimana? Perempuan yang bagaimana? Perempuan yang bangun di tengah malam, lalu dia ambil air, dipercikannya ke wajah suaminya. Oh my darling. Oh my dear. Tak juga bangun, diambilnya semprot dorsmi. Itu hadisnya dipotong, dipangkal hadisnya rahimallahu mura'an, Allah merahmati seorang suami. Jadi suami dulu, Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya. Nanti suami yang duluan bangun jam 3.30, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru nikah bulan kemarin, wake up. Kemana kita bang? Ke Masjid Raya lah, kemana lagi? Kan bilang Ustaz dari 3.30 bangun. Pergi tak? Lagi ke sana, sholat bersama, Masya Allah. Kalau dapat suami somat. Dapat suami soleh. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan materialisme, carilah anak-anak lajang yang datang malam. Tandai wajahnya. Itu yang ambil sendal buku merah. Tandai wajahnya, gimana rumahnya, nanti jadikan itu suami. Saya sudah banyak berkenalan dengan jamaah. Ustaz Somad, rumah kami besar, 2 lantai, mobil mewah, duit tak putus tapi tak ada kenikmatan Pak Ustaz. Suami tak sholat, raja tidur macam sama babi hutan. Nah, ibu punya anak kaya, megah, mewah, duit banyak. Berapa lama menikmati hidup ini? Waktu umur 25 betul, 25, 35 ingin gelang besar, rantai besar, cincin besar, subang besar, anting besar, gigi pun emas. Tapi begitu kita sudah mulai 40, mulai rindu kepada akhirat, mulai ingin mengaji, menengok suami tak solat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Payah saya menceritakannya. Oleh sebab itu maka pilihlah calon menantu-menantu yang soleh-soleh. Di Tembilahan Indragiri Hilir Riau sana ada remaja-remaja menuliskan di jaket mereka, pejuang subuh. Mantap, pejuang subuh. Zuhur tak berani Pak. Maksudnya subuh, sedangkan subuh yang berat aja dia datang, apalagi zuhur. Anak-anak muda, oke, dikejar mereka. Saya pulang dari masjid. Masuk mereka ke dalam tuan rumah. Mau apa? Buatkan video pendek Pak Ustaz. Untuk apa? Like and share. Mantap. Inilah dakwah anak-anak muda. Kalau orang tua dakwahnya ceramah, ibu-ibu dakwahnya ngajak. Anggota DPR ngajaknya dengan Kalau ke atas 2M tuh. Kalau ke bawah, entahlah. Dapat dah tidak. Inilah yang menolong agama Allah. Tapi ada orang yang tak ceramah, dia diam aja. Tak pernah ceramah, tapi dakwah dia ditonton beratus ribu viewer. Dari mana? Kerjanya motong-motong videonya. Potong, upload, potong, upload. Buat judul, siapkan tisu, meleleh. Luar biasa. Kalian yang kuliah di Fakultas Sains Teknologi, terus ini berapa kamera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masya Allah, tak hidup dah tidak. Insya Allah
siap-siap. Ibu-ibu pun sudah siap pulang nampaknya, mau membangunkan suami. Kita juga semuanya bersiap. Mohon maaf atas segala kesilapan. Banyak cakap saya ini tak berkenan di hati tuan-tuan guru, para tengku, alim ulama, pimpinan daya, santri-santri, Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif, yang selama ini kita bertatap muka di alam ghaib. Hari ini kita di alam nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu, nanti kita akan tutup dengan doa bersama. Dan kami sampaikan bahawa nanti malam insya Allah kita akan kembali